اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar mengaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani, sebaiknya tonton penjelasan mengenai kaidah-kaidah pembelajaran serta gambaran praktik belajar mengajar di dalam kelas pada video jilid 1 halaman 1 yang berjudul Kesempurnaan Harokat, Makhraj, dan Sifat Huruf Alif dan Ba, atau silahkan klik link yang muncul di atas. Video kali ini akan membahas mengenai huruf hijaiyah, yaitu huruf dha, dan akan mempraktikkan membaca huruf dha dengan 3 harokat dasar pada halaman 16 jilid 1 metode Ad-Jani. Makhraj dan sifat huruf dha. Saat tidak berharokat, huruf dha dibaca dha fathah hamzah sukun. Dha. Makhraj huruf dha, yaitu dikeluarkan dari torful lisan ma'a at-tarafith thanayal ulya, keluar dari pertemuan atas ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Perhatikan, ini adalah atas ujung lidah yang menempel atau bertemu dengan ujung 2 gigi seri atas. Huruf dha memiliki makhraj yang sama dengan huruf tha dan huruf dzal. Perhatikan di sini makhraj huruf tha dan huruf dzal. Atas ujung lidah ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Ini adalah gambaran antara tha, dzal, dha. Ujung lidahnya harus sama. Posisi ujung lidahnya atau makhrajnya harus sama. Nanti yang membedakan adalah posisi pangkal lidah. Ini perhatikan, posisi pangkal lidah pada huruf dha itu ke atas naik, dan ini nanti akan dijelaskan pada sifat huruf dha. Jadi sekali lagi, huruf dha memiliki makhraj yang sama dengan huruf tha dan huruf dzal, yaitu keluar dari pertemuan atas ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas. Yang harus diperhatikan di sini, ujung lidahnya harus keluar sedikit dari gigi, tidak berada di belakang gigi. Jika ada di belakang gigi, maka nanti akan berpeluang mengeluarkan huruf ini dengan ada unsur Z-nya. Zo, zo. Ini kesalahan. Harusnya ujung lidahnya dikeluarkan sedikit, tempelkan di ujung gigi seri atas. Zo. Ketika ujung lidah keluar dan menempel di ujung gigi seri atas, maka tidak mungkin akan keluar bunyi huruf yang mengandung Z. Silahkan Anda buktikan. Keluarkan ujung lidah, tempelkan di ujung gigi seri atas, lalu ucapkan Z. Pastinya tidak akan mungkin, karena Z atau unsur Z itu ujung lidah kita harus berada di belakang gigi. Z, seperti huruf zai. Sementara dha ini tidak ada unsur Z-nya. Kenapa ada yang membaca dha maupun dzal dengan ada unsur Z-nya? Mungkin karena translasi Arab Indonesia untuk huruf dha itu ditulisnya huruf D dan huruf Z, sehingga ada yang membacanya zo, padahal harusnya ujung lidah keluar torful lisan. Torful lisan itu adalah atas ujung lidah, tempelkan di gigi seri, digesek, keluar huruf dha. Mari sekarang kita lihat sifat hurufnya.
huruf dha memiliki sifat yaitu al-jahr. Berarti ketika berharokat, huruf ini tidak dibunyikan dengan mendorong udara yang kuat dari dalam keluar. Tidak berbunyi dha, dha, tetapi digesekkan di titik makhraj. Dha, dha. Perhatikan. Dha, dhi, dhu. Selanjutnya sifat yang kedua adalah ar-rakhawah. Ini biasanya huruf yang memiliki sifat jahr kemudian memiliki sifat ar-rakhawah, maka cara membunyikannya adalah tidak dengan ditekan secara kuat pada titik makhraj, tetapi seperti digesek. Digesek. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas, namun tidak ditekan secara kuat. Ada bunyi lo, li, lu. Itu biasanya huruf yang memiliki sifat jahr kemudian ar-rakhawah. Selanjutnya karena huruf lo memiliki sifat ar-rakhawah, maka ketika sukun dibaca mengalir. Perhatikan, au, mengalir. Au, tidak dibaca ad, tetapi au, mengalir. Selanjutnya ketika tasydid juga dibaca mengalir. Perhatikan, Allah, Allah. Begitu juga ketika di tengah kata tidak terjeda atau tidak terpisah antara huruf dha yang sukun dengan huruf yang ada di depannya. Seperti contoh, awlama, awlama, antara bunyi dengan la tidak terjeda. Contoh yang terjeda adalah awlama, awlama, terjeda. Harusnya mengalir. Awlama, awlama, demikian. Sifat huruf yang ketiga pada huruf dha adalah posisi pangkal lidah tegang atau naik, yaitu sifat huruf isti'la. Ini yang membedakan dengan huruf dzal. Kalau huruf dzal pangkal lidah turun, kalau huruf dha pangkal lidah naik, sehingga huruf menjadi lebih tebal. Perhatikan, ini adalah pangkal lidah, posisinya naik ke atas. Bagaimana supaya pangkal lidah menjadi naik ke atas? Yaitu dengan cara menegangkan pangkal lidah. La menjadi lo. Sifat huruf yang keempat adalah al-idtabaq. Posisi lidah dengan langit-langit atas menyempit sehingga suara terkumpul di antara lidah dan langit-langit. Perhatikan, di sini posisi tengah lidah juga ikut naik ke atas sehingga suara huruf menjadi lebih menggema. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat idtabaq itu hurufnya terdengar lebih menggema. Yang memiliki sifat idtabaq itu adalah huruf shad, dad, ta, dan dha. Sehingga bunyinya menjadi dha, tidak dha. Dha itu tidak naik, tetapi harusnya dha. Dha. Tegang pangkal lidahnya, tengahnya juga ikut naik. Sehingga ketika membunyikan huruf dha saat fathah, tidak dengan membulatkan bibir, tidak dengan meng-o-kan huruf, tetapi dengan menegangkan pangkal lidah. Yang tadinya berbunyi dha ketika dzal, dha menjadi dha ketika tegang pangkal lidahnya. Selanjutnya, sifat huruf yang kelima adalah al-ismat, menahan diam tidak lancar, karena ada tahanan sesaat sebelum keluarnya huruf. Jika dilambatkan akan terdengar bunyi lo. Ada bunyi seperti tahanan, kemudian baru keluar huruf lo. Lo. Tidak langsung lo. Lo. Tidak langsung keluar, tetapi ada sifat ismat. Demikian. Mari sekarang perhatikan bagaimana pergerakan bibir dan lidah
ketika mengucapkan huruf lo, fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid, dan di tengah kata. Lo, li, lu, al, Allah, allama, lo, li, lu, al, Allah, allama. Perbedaan sifat huruf antara zal dan lo. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, bahwa huruf zal dan huruf lo memiliki makhraj yang sama dan hampir semua sifatnya juga sama. Yang membedakan di sini adalah pada pergerakan pangkal lidah. Zal itu istifal, sementara lo isti'la. Kemudian zal itu infitah, terbuka tengah lidah dengan langit-langit, sementara lo memiliki sifat ittabaq, posisi tengah lidah dengan langit-langit juga menyempit atau naik ke atas. Haraf diperhatikan perbedaan ini karena ketika nanti huruf zal dan huruf lo berharokat kasroh atau dhammah, maka jika sifat hurufnya tidak disertakan, akan terdengar sama antara li dengan li, antara zu dengan lu. Haraf diperhatikan. Dan ini akan dibahas pada kesalahan yang biasa terjadi. Kesalahan yang biasa terjadi ketika mengucapkan huruf lo adalah dibunyikan seperti zal. Karena memang sifat hurufnya banyak yang sama, juga makhrajnya sama. Di sini ada tulisan al-azimu. Sering terbaca ketika sifat isti'la dan itbaq dari huruf lo tidak disertakan, maka akan menjadi zal, sehingga terdengar atau terbaca al-azimu. Harusnya al-azimu dibaca al-azimu. Al-azimu, zi menjadi zal. Harus dibedakan. Di sini silahkan perhatikan kembali pergerakan pangkal lidahnya. Lo pangkal lidah naik, tegang. Zal pangkal lidah rileks, turun. Sehingga perhatikan perbedaannya. Ketika fathah, kita akan lebih mudah membedakannya karena bunyinya beda antara lo dengan za. Mari perhatikan ketika kasroh, antara li dengan zi. Ketika dhammah, antara lu dengan lu. Mari perhatikan. Lo, za, li, zi, lu, lu, zu, lu, zi, li, za, lo. Haraf diperhatikan. Atau kesalahan yang sering terjadi juga adalah dibaca mengandung unsur Z. Harusnya dibaca lo tetapi dibaca zo. Lo dibaca zo. Li dibaca zi. Lu dibaca zu. Haraf diperhatikan. Sekarang marilah kita berlatih mengucapkan huruf dengan 3 harokat dasar, di mana ketiga harokat dasar ini harus diucapkan secara sempurna. Fathah berbunyi a, tidak dibaca a, tetapi a. Kemudian kasroh dibaca i dengan menarik rahang ke bawah, tidak dibaca e atau tetapi i. Kemudian dhammah dibaca u, tidak dibaca namun u dengan membulatkan bibir. Perhatikan. A, i, u, i, a. Marilah kita baca huruf lo dengan 3 harokat dasar pada halaman 16 jilid 1 metode Ad-Jani. Perhatikan pergerakan bibir dan lidah, dan perhatikan juga kesempurnaan harokat. Lo, li, lu. Lo, li, li.
Zu, zu. Dha, zi, zu. Ta, ti, tu. Dha, di, du. Sa, si, su. Sha, shi, shu. Sa, si, su. Za, zi, zu. Ra, ri, ru. Ta, ti, tu. Dha, zi, zu. Pada bagian bawah dibaca ta, dha, sad, dad, sin, shin, ra, zai, ta, dha. Untuk memastikan apakah murid sudah menguasai halaman ini dengan baik, silahkan dites dengan membaca terbalik seperti contoh Zu, zi, dha. Tu, ti, ta. Ru, ri, ra. Zu, zi, za. Su, si, sa. Shu, shi, sha. Su, si, sa. Du, di, do. Atau dibaca secara acak seperti contoh do, so, sa, sha, ra, za, ta, dha, zi, ti, zi, shi, si, zi, si, di, du, su, su, ru, zu, zu, ta, sad, dad, zai, shin, dha, ta, sin, sad, ra. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini, dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan video melalui akun media sosial Anda. Semoga langkah kecil ini menjadi wasilah jariah kita bersama. Amin. Video ini didukung juga oleh Oase Al-Quran, yaitu sebuah referensi Al-Quran untuk keluarga muslim, yang terdiri dari 5 jilid. Jilid 1, 2, dan 3 merupakan Al-Quran penggalan per makna. Ini adalah mushaf Al-Quran per makna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dengan penggalan per makna, siapapun Anda dapat memilih tempat waqaf dan memilih tempat ibtida di semua titik dengan tidak mengubah makna. Kemudian lebih mudah untuk memahami isi kandungan ayat. Jilid yang keempat adalah Mushaf Tadabbur Al-Quran 30 juz, di mana ini merupakan rangkuman dari berbagai tafsir, sehingga siapapun Anda akan lebih mudah memahami isi dalam setiap halaman Al-Quran dengan secara mudah. Jilid yang kelima adalah buku Ulumul Quran, yaitu informasi seputar Al-Quran. Oase Al-Quran disupervisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad dan penulis serta kontributor Kiai Haji Fathuddin Ja'far, Kiai Haji Muhaimin Zain, serta Dr. Haji Briliantono M. Sunarwo. Info lebih lengkap silahkan klik www.oasealquran.blogspot.com atau WhatsApp di nomor 087788251721.
Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqana ala